Guys, kembali lagi kepada gue, Agil Kurniadi dari Terekam Jejak. Kali ini gue akan mengurai sedikit kisah tentang Cokro Aminoto. Cokro Aminoto ini kita tahu sendiri bahwa dia adalah tokoh yang terpenting dalam menjadi guru bangsa dari pemimpin-pemimpin di negeri ini. Nah, untuk itu kita perlu tahu apa aja nih yang penting dari Cokro Aminoto. Pertama, Cokro Aminoto ini merupakan guru dari para pemimpin-pemimpin di negeri ini, yang utamanya merupakan tokoh-tokoh nasional, ya. Bahwa apa yang diajarkan oleh Cokro Aminoto itu akhirnya menjadi inspirasi bagi murid-muridnya. Dan murid-muridnya ini bukan hanya berdasarkan satu golongan saja, tetapi bahkan bisa dari lain golongan. Seperti misalnya dari ideologi komunis. Cokro Aminoto memiliki murid yang terkenal pada zamannya seperti Musso, Semaun, Alimin, dan Darsono. Dari nasionalis, Cokro Aminoto memiliki murid yang namanya Soekarno, yang bisa terbilang sebagai murid kesayangan dari Cokro Aminoto. Kemudian dari sisi Islamisme, Cokro Aminoto juga memiliki murid yang bernama Kartosuwiryo, yang kelak nanti menjadi pemimpin gerakan DITI di Jawa Barat. Nah, mereka-mereka ini pada awalnya berkiblat pada Cokro Aminoto dalam sarekat Islam di Jawa, ya, pertama. Nah, yang kedua, Cokro Aminoto merupakan penggalang organisasi yang sangat ulung, ya. Ini bisa dilihat dari sarekat Islam yang dikembangkan olehnya itu pada 1911-an, ya. Nah, itu bahwa organisasi sarekat Islam ini merupakan organisasi yang bisa menyebar ke seluruh Nusantara. Jadi dalam bacaan saya, total cabang yang ada di Nusantara waktu itu terkait sarekat Islam lokalnya itu sebanyak 189 cabang. Dan juga sarekat Islam memiliki cabang-cabang besar seperti di Jakarta, di Cirebon, ataupun juga di Semarang dan juga Surabaya. Nah, kenapa bisa dibilang sarekat Islam besar? Karena memang Cokro Aminoto itu yang menggerakkan organisasinya dengan ulung dan kompeten. Nah, kita bisa lihat perbandingannya dari jumlah anggota yang ada di sarekat Islam. Kalau misalnya di organisasi lain seperti Budi Utomo, nah itu total anggotanya pada tahun 1909 itu hanya sekitar 10.000 orang. PNI yang dibentuk oleh Soekarno pada tahun 1927-28 itu total anggotanya hanya sebesar 10.000 orang. Muhammadiyah yang dibentuk oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu total anggotanya pada tahun 1930 itu sebesar 250.000 orang. Tetapi sarekat Islam total anggotanya jauh melebihi organisasi-organisasi itu. Jadi dalam bacaan saya, organisasi sarekat Islam memiliki jumlah anggota sekurang-kurangnya sekitar 700.000 orang di seluruh Nusantara. Nah, karena itu bisa dibilang organisasi sarekat Islam yang dibentuk oleh Cokro Aminoto merupakan organisasi pergerakan terbesar pada zamannya. Ketiga, Cokro Aminoto itu merupakan sosok yang benar-benar menginspirasi bagi murid-muridnya, terutama dari segi karisma. Memang kalau kita lihat Soekarno itu sangat terinspirasi oleh Cokro Aminoto. Kenapa? Karena Soekarno dari awal dia selalu mengikuti Cokro. Dari moto yang Cokro bilang seperti jika kamu ingin menjadi pemimpin besar, kata dia,
menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti orator. Dari situ Soekarno sangat terinspirasi dan dia mengikuti jejak langkah Cokro Aminoto. Maka dari itu bisa dibilang bahkan Cokro Aminoto Soekarno ini itu sangat mengikuti dari gaya orasinya dan sebagainya. Dan memang pada zaman itu pemimpin-pemimpin di dunia juga memiliki karisma dari segi berpidato. Ya, seperti misalnya Vladimir Lenin dari Moskow itu memiliki orasi yang sangat hebat, ataupun juga Gamal Abdel Nasser dari Mesir, ataupun juga Hitler ya, dari Jerman ya. Mereka semua adalah orator ulung. Tapi kenapa Cokro dijadikan inspirasi? Karena kita tahu bahwa pada zaman itu teknologi belum secanggih sekarang. Jadi bisa dibilang Cokro Aminoto menjadi role model pemimpin besar pada zamannya. Dan itulah yang menginspirasi Soekarno, bahkan hingga hari ini menginspirasi rakyat Indonesia. Itulah sedikit kisah yang saya berikan tentang Cokro Aminoto. Sekian dari saya, salam sejarah.